Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang ikatan kimia, yaitu ikatan ion dan ikatan kovalen. Ya. Oh iya, anak-anak, gimana kabarnya? Sehat-sehat semua ya? Oke, kita lanjut ke materi. Apa sih manfaatnya kita belajar ikatan kimia? Supaya kita bisa mengidentifikasi perbedaan antara ikatan ion dan ikatan kovalen. Ya. Ikatan ion ini terjadi antara unsur logam dan unsur non-logam. Saya contohkan di sini ada NaCl atau dalam keseharian kita disebut dengan garam dapur. Nah, unsur pembentuknya terdiri dari natrium dan klorin ya. Natrium dengan nomor atom 11 konfigurasinya adalah 2, 8, 1. Kemudian yang Cl dengan nomor atom 17, konfigurasi elektronnya adalah 2, 8, dan 7. Oke, kita perhatikan valensi yang ada di Na, kemudian valensi yang ada di Cl, ya. Elektron valensinya atau elektron yang menempati di kulit terluar. Angka 1 di sini, ya. Ini tidak stabil, ya. Jadi suatu unsur dikatakan stabil apabila dia terpenuhi angka 8 atau angka 2 pada unsur tertentu ya. Untuk yang mengikuti aturan duplet ya, yang mengikuti aturan duplet ya. Itu adalah He ya. Kemudian yang lainnya pada golongan 8 A ya, itu lainnya mengikuti aturan oktet ya. Ada Ne, ada Ar, ada Kr, ada Xe, ada Rn. Nah, pada golongan 8 ini adalah sebagai acuan kestabilan elektron, sehingga golongan 8 disebut dengan gas mulia karena elektron valensinya semuanya terisi penuh. Nah, pada He ini terisi penuh 2, kemudian lainnya 8, 8, 8, 8, 8. Ya. Kita perhatikan untuk Na, ya, Na mengikuti aturan oktet karena yang mengikuti duplet hanya He, ya, dan pengikutnya acuannya He, yang pengikutnya hanya H saja, ya. Berarti unsur lainnya mengikuti aturan oktet semuanya. Nah, kita lihat Na yang paling belakang konfigurasi elektronnya atau valensi elektronnya adalah 1. Nah, ini akan memiliki kecenderungan untuk dilepas atau menerima 7 elektron supaya stabil. Menurut kalian 1 ini dilepas atau kita butuh 7 lagi supaya jadi 8 gitu. Nah, kalau suatu unsur itu memiliki kecenderungan dia lebih efektif menghemat energi atau efektivitas energinya cenderung ingin yang lebih kecil ya, sehingga dia butuh energi kecil tapi tetap stabil gitu, sehingga yang angka 1 itu cenderung untuk dilepas ya. Kemudian ditangkap oleh Cl di sini, masuk di sini. Sehingga di sini notasinya karena dia melepaskan 1 elektron ya, maka menjadi Na+ atau menjadi ion positif. Konfigurasinya berubah menjadi 2, 8. Sedangkan Cl karena dia kedapatan 1 elektron tadi yang dari Na, maka menjadi Cl- ya. Maka konfigurasinya berubah menjadi 2, 8, 8. Kita perhatikan pada elektron valensinya ini sudah berubah 8 semua, sudah stabil. Tapi wujudnya sudah menjadi ion ya, ini ion. Nah, ion positif yang di sini adalah ion negatif. Tarik menarik antara ion positif dan ion negatif inilah yang disebut dengan ikatan ion. Jadi ada yang melepaskan dan ada yang menerima.
satu elektron yang dilepaskan oleh Na kemudian diterima oleh Cl, sehingga reaksinya menjadi Na plus ditambah Cl min menjadi NaCl. Kemudian yang kedua yaitu ikatan kovalen, ya, ikatan kovalen. Apa itu ikatan kovalen? Ikatan yang terbentuk karena pemakaian pasangan elektron secara bersamaan. Kita beri contohnya adalah O2 yang kita hirup sehari-hari, ya. O dengan O, ya, ini ikatan dua oksigen atau unsur yang sejenis, ya, berikatan, dia akan membentuk kovalen. O adalah golongan non logam, ya. Kemudian disebutkan bahwa ikatan kovalen ini terbentuk dari unsur non logam, ya, dengan unsur non logam juga, ya. Tidak selalu O dengan O atau N dengan N, tidak, ya. Bisa unsur yang lain yang berbeda tapi sama-sama non logam. Ada lagi HCl, ya. Kita perhatikan di sini. O adalah golongan 6A, ya, maka kita tuliskan struktur Lewisnya. Saya kasih di sini seperti ini, ya, elektron valensinya karena jumlahnya 6, ya. Kemudian yang O berikutnya biar berbeda saya kasih silang, ya. Oke. Nah, sekarang jumlah elektron pada O yang belakang ini sudah 8, ya. Yang depan juga 8. Nah, inilah yang disebut dengan ikatan kovalen, ya, yang ada di tengah-tengah. Nah, ini disebut dengan ikatan kovalen rangkap 2 karena ada 2 pasang elektron yang dipakai bersama. Nah, kita lihat yang H sekarang. H adalah golongan 1A. Berarti ada 1 elektron valensinya. Kemudian ada Cl golongan 7A. Kita beri, ya, silang sebanyak 7. Kita bikin kestabilannya menjadi 8, sudah stabil. Nah, H karena mengikuti duplet, dia cukup stabil dengan angka elektron 2. Nah, ini disebut dengan kovalen tunggal atau hanya sepasang ikatan kovalennya, ya. Kemudian ada N2, ya. Ya. N2, N itu adalah golongan 5A, ya. 5A, maka kalau 5 menuju 8 kurang 3, maka saya gambarkan 3 di sini. Ya. Sekarang sudah 8 stabil, ya. Kemudian di sini juga sudah 8 stabil, sehingga ada ikatan kovalen rangkap 3 atau ada 3 pasang elektron yang dipakai secara bersamaan. Oke, anak-anak, sampai di sini pertemuan kali ini. Apabila masih ada kesulitan bisa hubungi Bu Retno via WA atau chat di grup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.